e-marketing dan strategi pemasaran dari segi ekonomi dan biaya. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari segi ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, e-marketing atau electronic marketing adalah bentuk pemasaran modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi ekonomi perusahaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keuntungan atau profit dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan pemasaran konvensional. Dengan memanfaatkan internet, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas tanpa harus membuka banyak cabang fisik, menghemat biaya promosi dan distribusi hingga tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, itu ada efisiensi biaya promosi. E-marketing akan jauh lebih hemat jika dibanding dengan pemasaran tradisional. Artinya, dengan e-marketing, usaha sekecil apapun bisa bersaing dengan perusahaan besar karena biaya promosi dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial. Contohnya, jika ada sebuah toko sepatu yang dulunya menghabiskan 100.000 untuk mencetak brosur dan spanduk untuk promosi, setelah beralih ke iklan digital di Facebook dan di Instagram, biayanya akan menjadi berkurang. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. E-marketing juga memiliki efek positif terhadap ekonomi secara luas. Yang pertama ada meningkatkan daya saing perusahaan lokal di pasar global. Yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan UMKM digital melalui platform e-commerce. Yang ketiga menumbuhkan lapangan kerja baru di bidang digital marketing, konten kreator, desainer, dan analisis data. Yang keempat dan yang terakhir itu ada meningkatkan perputaran uang digital sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya seperti penjual lokal di Manado bisa menjual produknya keluar melalui Tokopedia atau Shopee tanpa harus membuka toko fisik. Penghematan biaya operasional. Selain biaya promosi, e-marketing juga menekan pengeluaran pada aspek lain. Contohnya, yang pertama tidak perlu mencetak brosur, katalog, atau banner. Kedua, penjualan dan komunikasi bisa dilakukan secara online. Terakhir, sistem otomatis seperti chatbot mengurangi kebutuhan tenaga kerja tambahan. Selanjutnya kita masuk dalam tantangan ekonomi dalam e-marketing. Walaupun hemat biaya, ada juga tantangan ekonomi. Yang pertama itu persaingan ketat. Jadi banyak pebisnis bersaing di satu platform yang sama dan membuat harga iklan meningkat. Nah, yang kedua itu kebutuhan investasi awal, yaitu perlu biaya untuk membuat website, konten, dan sistem digital. Nah, yang ketiga fluktuasi biaya iklan. Nah, harga iklan bisa naik tergantung permintaan pasar seperti saat musim liburan. Nah, solusinya fokus pada pemasaran organik seperti SEO, konten berkualitas, dan loyalitas pelanggan agar biaya tetap efisien. Selanjutnya, strategi pemasaran yang efektif secara ekonomi. Untuk memaksimalkan hasil dengan biaya minimal, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi pemasaran yang efisien dan tepat sasaran. Di antaranya yaitu yang pertama, digital advertising terukur. Menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads atau Meta Ads dengan target audiens yang spesifik berdasarkan lokasi, usia, minat, dan perilaku konsumen. Dengan pengaturan yang tepat, biaya dapat dikontrol dan hasil dapat diukur secara real-time melalui data performa iklan. Yang kedua yaitu social media marketing. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook untuk membangun brand awareness dan interaksi dengan pelanggan melalui konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan posting edukatif. Strategi ini bisa dilakukan dengan biaya rendah terutama jika fokus pada konten organik dan keterlibatan pengguna. Yang ketiga yaitu email marketing. Strategi ini hemat biaya, namun sangat efektif dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan mengirimkan promosi, informasi produk baru, atau newsletter secara rutin. Perusahaan dapat meningkatkan loyalitas dan juga tingkat pembelian uang. Selanjutnya yang keempat yaitu affiliate marketing. Melibatkan pihak ketiga seperti influencer, blogger, atau afiliasi untuk mempromosikan produk dengan sistem pembayaran berbasis hasil yang hanya dibayar ketika terjadi penjualan. Cara ini membantu memperluas jangkauan pasar tanpa risiko biaya besar di awal. Nah, jadi kesimpulannya itu dari segi ekonomi dan biaya, e-marketing ini sangat membantu perusahaan menekankan pengeluaran